Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Shalom. Belakangan ini kita di Indonesia lagi dihebohkan dengan masalah judol atau judi online. Sebetulnya bukan saja judi online, juga judi offline atau semua macam judi. Jadi judol adalah judi online dan judof atau judi offline, ya. Dan sebagai orang Kristen kita perlu memahami ini dalam perspektif firman Tuhan, ya, bagaimana firman Tuhan mengarahkan kita atau memberikan arahan bagi kita, ya, supaya kita itu tidak terjebak di dalam judi online, karena memang judi online itu sangat berbahaya, sangat mencelakakan, dan judi online adalah satu perbuatan dosa, ya. Kita yang gambling kehidupan kita itu artinya kita tidak berharap pada Tuhan, dan karena kita tidak berharap pada Tuhan, kita menggantungkan diri pada judi online yang bersifat gambling tadi, ya, perjudian tadi, maka kita hidup dalam dosa. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya ingin sharing dengan Anda mengenai bagaimana seharusnya sikap kita, sikap orang percaya terhadap judi online ini, dan bagaimana sikap gereja. Gereja harus punya sikap yang tegas, bahkan gereja perlu memberitakan tentang judi online ini ke semua jemaat. Dan jemaat kita yang terjerat, terjebak di dalam kehidupan judi online ini harus diangkat, ditarik mereka, dikeluarkan mereka dari sana. Dan bagi kita yang hidup selama ini tidak terjerat ke sana, kita jangan sampai membuang diri kita untuk masuk ke dalam kehidupan judi online ini. Saudara-saudara sekalian, kita perlu mendukung program pemerintah. Jadi sebagai gereja, sebagai orang percaya kita yang ada di Indonesia ini, kita harus mendukung program pemerintah agar supaya memang judi online ini diberantas dari negara kita. Dan mari kita sebagai orang-orang Kristen mengambil sikap bahwa kita akan ikut serta di dalam pemerintah, bukan saja karena itu salah, ya, tetapi juga dari sisi iman Kristiani ini betul-betul bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Prinsipnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yaitu bahwa ketika seseorang melakukan judi online berarti dia melakukan gambling atau menaruh harapan dan kehidupannya bukan kepada Tuhan, ya, dengan cara-cara yang benar dan bergantung pada Tuhan, tetapi dia menaruh harapan, ya, dan masa depannya kepada tadi perjudian, hal yang di luar Tuhan, ya. Jadi itu prinsip utamanya. Dan mari kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan menyoroti hal ini, dan kita semoga ini menjadi bahan yang penting bagi kita dan kita mencegah kehidupan kita, ya, dari jeratan, jebakan kehidupan yang seperti itu, ya. Hidup dalam perjudian, bukan saja perjudian online atau judi online, tapi juga judi offline atau judof atau segala macam judi. Saudara, saya ingin mengajak kita membaca dari 1 Timotius, surat Paulus kepada jemaat di Timotius, 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai ayat 10, ya, yang berbunyi demikian. Dalam terjemahan lama berbunyinya demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara sekalian, ada banyak hal, ya, ada banyak ayat-ayat yang terdapat di dalam Alkitab, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu Amsal banyak cerita mengenai bagaimana caranya. Ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar itu adalah satu kesia-siaan, dan sebetulnya menggantungkan diri pada harta yang didapatkan dengan cara yang benar, dengan tidak benar itu akan segera musnah, ya. Artinya
kehidupan akan celaka dan itu tidak kekal, sesuatu yang akan binasa dengan atau hilang atau lenyap dengan segera. Nah, saudaraku, dari 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai 10 ini kita akan melihat hal itu, bagaimana jeratan dari judol, lalu kemudian dampak dari judol, lalu kemudian kita akan tahu bagaimana seharusnya sikap kita, sikap Anda sebagai individu dan sikap gereja ya, untuk supaya kita terlepas dari judol dan judi online dan judi offline. Bapak Ibu, ada dua hal yang bisa kita lihat di dalam bacaan kita tadi, 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Hal yang pertama yaitu bahwa judol dilakukan, seseorang terjebak di dalam judol karena dia tidak menikmati kehidupan persekutuan dan beribadah. Seseorang terjebak di dalam judol karena dia tidak menikmati kehidupan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dia tidak menikmati kehidupan yang beribadah kepada Tuhan, atau kehidupan yang sehari-harinya ya, pada kehidupan yang dia alami setiap hari adalah bukan kehidupan yang bergantung pada Tuhan. Nah, oleh karena itu dia terjebak kepada judol atau judi online atau judi offline. Saudara, ayat 9 dari bacaan kita tadi, 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6 mengatakan begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara-saudara sekalian, frasa memang ibadah itu ya, itu berarti memang kehidupan ini. Memang kehidupan ini kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, saudaraku, di dalam terjemahan baru TB2 dikatakan memang kesalehan itu, jadi kesalehan itu, hidup yang saleh itu, atau hidup yang beribadah itu, atau kehidupan yang kekristenan itu ya, kehidupan kekristenan itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Bapak Ibu saudara-saudaraku, rasa cukup. Jadi memang hidup itu, kehidupan itu harus disertai dengan rasa cukup. Dan itu akan berdampak besar dalam kehidupan. Kalau kehidupan tidak disertai dengan rasa cukup, maka itu tidak akan memberikan dampak dalam kehidupan ini. Kehidupan ini tidak berarti. Sehingga Paulus mengatakan kepada Timotius, nasihatilah orang-orang percaya pada saat itu, terutama mereka yang berada di Efesus, yaitu bahwa hidup ini harus disertai dengan rasa cukup. Kehidupan ini harus disertai dengan rasa cukup. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, rasa cukup itu sendiri di dalam bahasa Kristiani itu artinya kebahagiaan, ya, kebahagiaan, happiness, atau juga sering di dalam terjemahan di dalam Alkitab kita disebut contentment or happiness. Dan contentment itu adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa cukup, merasa bahagia dan merasa puas ya, itu ya, dengan hasil kerja dan usaha seseorang, ya, itu disebut dengan contentment. Jadi apa itu kebahagiaan atau rasa cukup atau rasa puas atau contentment? Itu adalah suatu keadaan di mana seseorang itu dia puas dengan hasil kerjanya dan dengan usahanya, ya. Itu pada umumnya ya, definisi seperti itu. Tetapi contentment atau rasa puas itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepadanya, ya. Jadi kepuasan, rasa cukup itu kalau tergantung dari apa yang ada dari luar yang masuk ke dalam dirinya, maka itu tidak merupakan rasa cukup yang tergantung pada keadaan, tergantung pada harta, benda, barang yang dimiliki oleh seseorang, karena itu tergantung dari luar. Tetapi rasa cukup yang benar adalah rasa cukup yang bergantung kepada sesuatu yang datang dari dalam, dan itu yang bergantung dari Tuhan, ya, bergantung pada Tuhan. Jadi rasa cukup yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang. Nah, itu yang disebut dengan happiness, contentment, menurut pengertian rasa cukup yang sebenarnya yang tidak akan hilang, ya, yang tidak bergantung pada keadaan dari luar atau tidak tergantung pada harta benda. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kata rasa cukup atau puas itu, Bapak Ibu sekalian, itu tidak
tidak ditentukan oleh banyaknya atau sedikitnya, atau melimpahnya atau berkurangnya atau kekurangannya seseorang memiliki sesuatu, ya. Tidak bergantung pada itu. Rasa cukup atau contentment atau kebahagiaan yang sejati adalah tergantung pada bagaimana hubungan kehidupan Anda dengan Tuhan. Nah, itu karena itu dikatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup, atau ibadah atau kehidupan ini atau kesalehan hidup ini apabila bergantung pada Tuhan, ya, disertai rasa cukup artinya bergantung pada Tuhan, maka itu akan memberikan keuntungan yang besar. Saudara-saudara sekalian, itu tadi dalam ayat 6. Ayat 7 mengatakan, menjelaskan mengapa harus puas mengapa harus rasa cukup itu dimiliki oleh kita. Mengapa kita harus memiliki rasa cukup? Mengapa kita harus puas dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Dalam ayat 6 mengatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Saudara sekalian, sebab kita ketika kita lahir di dunia ini kita tidak membawa apa-apa, dan nanti ketika mati kita pulang ke Tuhan, kita juga tidak membawa apa-apa. Nah, Paulus mengatakan hal itu. Inilah identitas seseorang pada hakikatnya. Keadaan dan identitas seseorang pada hakikatnya yaitu dia tidak mempunyai apa-apa, dan dia tidak akan membawa apa-apa, dia tidak membawa apa-apa ke dunia ini. Dan ketika pulang ke rumah Bapa, dia juga tidak membawa apa-apa. Harta benda yang dikumpulkannya, yang dimilikinya ini tidak membawa apa-apa. Itu dengan demikian maka rasa cukup itu memang tidak tergantung pada kebendaan, ya, tidak tergantung pada hal itu. Karena memang ketika kita akan pulang ke Tuhan, kita tidak akan membawa apa-apa. Ketika kita datang pun kita tidak akan membawa apa-apa. Saudara, orang sering bilang begini, bahwa sebesar-besarnya rumah Anda, sebesar-besarnya properti Anda atau rumah Anda, pada akhirnya tapling rumah masa depan Anda itu hanya 1x2 meter. Sebanyak-banyaknya harta yang Anda miliki pada akhirnya gudang harta Anda itu hanya sebesar peti mati. Artinya Anda tidak mungkin memasukkan semua harta benda Anda ke dalam peti mati yang berukuran sangat kecil itu. Nah, itulah gudang Anda pada akhirnya. Kalaupun harta benda Anda mau ditempatkan di situ, maka begitulah daya tampungnya. Semua yang ada akan kita tinggalkan. Kita tidak akan membawa itu. Seluruh kepemilikan atau ownership kita itu akan hilang. Saat ini Anda punya status, Anda punya sertifikat untuk memiliki berbagai hal, berbagai barang. Tetapi ketika Anda sudah tidak ada, Anda meninggal, semua ownership itu, kepemilikan itu terhadap barang yang Anda punya itu, semuanya akan hilang. Kemudian dalam jangka pendek memang beberapa barang ya sangat berguna dan sangat berarti bagi seseorang. Tetapi dalam jangka panjang, ketika dia mati, dalam jangka panjang semuanya sudah tidak ada artinya lagi. In the long run we all die. Ya, sering dikatakan begini, in the short run it is very important, they are very important, ya. Barang-barang itu sangat signifikan bagi kehidupan seseorang, tapi in the long run we all die. Kita semua mati dan tidak ada gunanya apa yang kita miliki itu bagi kita pribadi. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Saudara, di dalam ayat 8, Paulus mengatakan begini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi Paulus ingin menyampaikan bahwa kalau Anda bisa makan, itu Anda harus sangat bersyukur. Kalau Anda bisa berpakaian, ya itu harus Anda bersyukur. Ada banyak orang yang punya uang tetapi nggak bisa makan dengan enak. Ya, ada banyak orang yang punya uang tapi tidak puas dan tidak bahagia. Karena kebahagiaan atau happiness atau contentment itu memang tidak tergantung pada uang yang kita miliki. Ya, saudara, ada orang yang punya uang begitu banyak, dia bisa beli apa saja, tetapi dia dibatasi dietnya, ya. Karena dia nggak bisa makan sembarangan, karena kehidupannya, karena penyakit, karena kehidupannya yang sudah tua atau sudah senior, sehingga dia tidak bisa makan sembarangan. Nah, itu yang membuat yang menunjukkan kepada kita bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita makan dan apa yang bisa kita pakai. Paulus katakan bersyukur dan rasa cukuplah ketika Anda bisa saat ini memiliki apa yang Anda punya dan Anda bisa memanfaatkan apa yang Anda punya. Saudara-saudara sekalian, kembali ke tema masalah kita yang utama tadi, yaitu bahwa
kalau Anda memiliki semuanya itu, ya, apa yang tadi saya jelaskan, rasa cukup, kemudian ya, bergantung pada Tuhan dalam kehidupan ini sebagai satu kehidupan yang taat pada Tuhan, taat pada firman Tuhan, yang saleh, yang hidup di dalam Tuhan, maka tidak akan terjebak dan terjerat ke dalam judol, ya. Saya ingin kita memperhatikan hal ini. Judol atau bentuk judi lainnya dilakukan karena kita tidak menikmati kehidupan ini, kehidupan beribadah kita. Atau judol itu Anda lakukan karena Anda tidak ada dalam persekutuan, ya. Kehidupan yang tidak taat dan setia kepada Tuhan membuat kita melarikan diri kita dari Tuhan kepada pengharapan yang lain, yaitu pengharapan kepada judol. Dan saudaraku, bergantung pada judol itu artinya kita tidak bergantung pada Tuhan. Anda bergantung pada judol untuk menaruh atau gambling judi online itu untuk menaruh kehidupan Anda, artinya Anda tidak bergantung pada Tuhan. Anda bergantung pada judol berarti Anda tidak hidup di dalam rasa cukup, ya, rasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan, ya, kepuasan yang datang dari Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda. Nah, akibatnya Anda melarikan diri dari itu, Anda terjebak di dalam kehidupan judol dan Anda meninggalkan Tuhan. Itu karena tidak menikmati kehidupan dan persekutuan dengan Tuhan, maka seseorang terjebak dengan judol atau judi online. Saudara, menurut Kementerian Kesehatan bahwa dampak judi online atau judol itu yang pertama adalah mengganggu kesehatan mental. Yang kedua, memperburuk kondisi finansial keluarga. Yang ketiga, memicu tindakan kriminal, pembunuhan, ya, kriminal pencurian, kriminal yang lain. Keempat, merusak hubungan dengan orang lain atau anggota keluarga. Dan kelima, memicu tindakan bunuh diri. Dan kita bisa melihat, mendengar di berita dalam beberapa hari terakhir ini, beberapa minggu terakhir ini, bahwa ada banyak orang yang melakukan tindakan kriminal karena memang terjebak di dalam judi online. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pesan pertama firman Tuhan pada hari ini bagi Anda, yaitu bahwa Anda hidup ini adalah ibadah kepada Tuhan. Hidup ini adalah satu ibadah dalam bentuk ketaatan dan kesalehan kepada Tuhan. Nah, setiap orang memiliki kehidupan yang status atau keadaan kehidupan yang berbeda-beda. Ya, kepemilikan harta dan benda yang berbeda-beda sesuai dengan berkat dan yang Tuhan berikan kepada Anda masing-masing. Sesuai dengan tanggung jawab kehidupan yang diberikan kepada Anda masing-masing. Ada Anda yang mempunyai tanggung jawab yang besar, karena itu dia mempunyai kemampuan untuk mengelola harta dan benda yang banyak. Tetapi ada yang tidak mempunyai tanggung jawab itu, tanggung jawabnya hanya kecil sehingga dia mempunyai kemampuan untuk mengelola harta benda yang kecil. Tetapi semuanya itu tidak menentukan apa yang disebutkan dengan kepuasan atau contentment atau kebahagiaan yang sejati daripada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati itu tidak tergantung pada harta benda, tapi diberikan oleh Tuhan. Karena itu Anda perhatikan hal ini pelajaran bagi kita bahwa setiap orang memiliki kebahagiaan itu. Namun demikian kita memiliki kepemilikan yang berbeda-beda, mempunyai kemampuan dan talenta yang berbeda-beda. Tapi kebahagiaan diberikan Tuhan kepada setiap orang. Kebahagiaan itu hanya berasal dari Allah. Tuhan Yesus sendiri berkata, sejahtera kutinggalkan kepada kalian. Kepada murid-muridnya Tuhan berkata, sejahtera kutinggalkan kepada kalian. Sejahteraku sendiri yang kuberikan kepadamu. Yang kuberikan itu bukan seperti yang diberikan dunia kepadamu. Karena itu kamu tidak boleh gelisah dan kamu tidak boleh takut dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, janganlah Anda mencari kebahagiaan dari judol dan segala macam judi lainnya. Tetapi carilah kebahagiaan, kepuasan itu dan menggantungkan masa depanmu itu hanya kepada Tuhan. Karena itu dengan talenta yang Tuhan berikan kepada Anda bisa bekerja
dan Anda melakukan itu sebagai satu ibadah. Jadi kerja itu adalah ibadah sesuai dengan kemampuan yang Yesus berikan, Tuhan Yesus dan Tuhan Allah berikan kepada kita. Ya, itu adalah pelajaran pertama. Jadi kembali saya ingin sampaikan bahwa mengapa seseorang terjebak di dalam judul. Dia terjebak dalam judul karena dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan dengan baik. Ya, dia tidak menikmati persekutuan dengan Tuhan. Sebagai akibatnya dia terjebak di dalam judul. Nah, supaya tidak terjebak di dalam judul, Anda harus mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Anda mempunyai persekutuan yang benar sehingga Anda tidak terjebak di dalam judul. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu hal yang pertama. Dan itu tadi kita lihat itu di dalam ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9, ayat yang ke-8. Di dalam 1 Timotius ayat 6 pasal 6 ayat 9 sampai 10, atau hal yang kedua adalah dasar dari hal yang kedua yang ingin saya uraikan kepada Anda, yaitu bahwa judul adalah jerat atau perangkap bagi orang-orang yang pengen kaya dengan cepat dan pengen segera mendapatkan uang. Ya, judul itu adalah perangkap, pencobaan yang ujung-ujungnya masuk kepada kebinasaan. Ya, pencobaan yang pada awalnya hanya pencobaan, tetapi itu merupakan jerat dalam kehidupan ini, jerat atau perangkap, dan pada akhirnya itu akan masuk di dalam kebinasaan. Ya, begitu bahayanya judul, sehingga hal ini pada awalnya itu sepertinya menyenangkan, tetapi pada akhirnya itu akan masuk ke dalam kebinasaan. Saudara sekalian, di dalam pasal ayat 9 dikatakan begini, ya, surat Paulus tadi 1 Timotius pasal 6 ayat 9 mengatakan begini. Tapi mereka yang ingin kaya, ya, tentu saja ini kekayaan secara tidak wajar, ya, yang di luar apa yang sudah Tuhan berikan, ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Jadi terjatuh ke dalam pencobaan. Jadi memang awalnya itu adalah hanya pencobaan, ya, pencobaan, dan belum sampai pada eksekusi, ini masih saja pencobaan. Nah, kemudian ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu, ya. Jadi pertama itu adalah pencobaan, tetapi ketika pencobaan itu dilakukan, ya, diterima dan dilakukan, maka itu masuk ke dalam jerat. Disebutkan masuk ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu. Ya, saudara sekalian, itulah pada prinsipnya ini menjelaskan tentang proses. Ketika Anda mendengar orang lain menceritakan tentang judi online ini, maka pada awalnya itu hanya menggoda Anda, mencobai Anda. Tetapi ketika Anda membuka diri terhadap hal itu, melakukan hal itu, maka Anda akan terjerat, terperangkap pertama terjerat dan terperangkap untuk masuk ke dalam judi online. Kemudian dalam berbagai-bagai nafsu. Jadi memang masuk ke dalam judi online dan dampaknya itu hal-hal yang lain akan mengikuti, ya, sehingga disebutkan dalam berbagai-bagai nafsu. Yang apa? Nah, nafsu yang seperti apa? Yang hampa, ya, dalam ayat 9 mengatakan yang hampa dan yang mencelakakan. Jadi hampa tidak ada artinya, mencelakakan, yang menenggelamkan. Ya, jadi ada 3 hal ini, nafsu yang bagaimana atau jerat yang bagaimana, jerat dan nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi pada akhirnya yaitu keruntuhan dan kebinasaan. Saudara sekalian, itulah proses ketika seseorang terjerat di dalam kehidupan yang tadi ingin kaya, ingin mendapatkan uang dengan cepat, dengan cara tidak wajar, yang pada awalnya itu hanya satu cobaan saja, tapi kemudian merupakan jeratan, perangkap, dan kemudian hidup dalam berbagai nafsu, ya, hal-hal lain yang muncul karena memang terjerat di dalam kehidupan gambling itu, ya, perjudian itu, dan seterusnya. Dikatakan bahwa itu adalah yang mencelakakan, ya, yang hampa, yang mencelakakan, dan pada akhirnya keruntuhan dan kebinasaan.
Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 10 dikatakan bahwa Paulus menyampaikan karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Nah, saudara sekalian, ketika Anda mencari uang, ya, mencari uang dengan cara judol, maka hal itu akan membuat Anda menyimpang dari iman. Dan pada akhirnya itu akan membuat dosa-dosa yang lain muncul. Dikatakan di sini menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka, ya, karena memang masuk terperangkap ke dalam hal itu jauh dari Tuhan, dan pada akhirnya hal-hal yang mendukakan lainnya itu akan muncul. Tadi dalam ayat 9 dikatakan kehancuran dan kebinasaan. Karena terperangkap dalam kehidupan itu, maka masuk pada akhirnya akan mendapatkan kehancuran dan kebinasaan. Saudara, menyimpang dari iman artinya ini sudah tidak lagi berharap pada Tuhan, sudah enggak ibadah lagi, ya, lari dari persekutuan, lari dari gereja. Itu disebut dengan menyimpang dari iman, ya. Jadi tidak lagi beriman pada Tuhan. Menyiksa diri dengan berbagai duka itu artinya membuat diri makin menderita. Jadi memang judol, cobaan, jeratan, perangkap yang tidak ada artinya, yang mencelakakan, pada akhirnya membuat kebinasaan dan membuat orang yang terperangkap dalam itu menjadi menderita. Kenapa dikatakan judol? Karena judol adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang dengan tidak benar, ya. Tidak dengan cara uang, untuk mendapatkan uang dengan tidak bergantung pada Tuhan, tapi berpengharapan pada hal-hal yang lain di luar Tuhan, yaitu berpengharapan pada perjudian. Ya, itu adalah yang disebutkan dengan hal yang salah di dalam mencari uang. Ya, kalau Anda bekerja, Anda mendapatkan uang dengan talenta yang Tuhan berikan, dengan kemampuan kapasitas yang Anda berikan dan Tuhan berikan, maka itu nggak ada masalah. Tetapi ketika Anda masuk dalam tadi judol tadi, maka itu adalah jerat, terperangkap. Dan itu adalah akar dari semuanya itu, karena cinta akan uang yang membuat Anda akan menjadi binasa. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menjelaskan tentang dimensi dari judol ini secara global dan secara nasional. Mungkin Anda pernah mendengarnya, ya, bahwa seluruh dunia pasar judol ini, ya, kira-kira sekitar 100 miliar dolar, 100 miliar dolar pada tahun 2024. Dan kira-kira dia akan berkembang menjadi 150 miliar dolar pada 5 tahun yang akan datang. Jadi memang sudah diestimasi bahwa manusia di dunia ini akan semakin terperangkap di dalam judol. Nah, ini kira-kira jumlahnya itu cukup besar, ya. Kira-kira sekitar 10%, 10-15% dari produk domestik bruto Indonesia, dari kekayaan Indonesia. Itu adalah secara duniawi, secara global sekitar 100 miliar dolar Amerika Serikat, dan akan berkembang tambah 50% nanti, naik 50% menjadi 153 miliar dolar pada 5 tahun yang akan datang. Nah, kemudian kalau kita baca secara nasional bagaimana nilainya, hingga Maret tahun 2024 sudah 600 triliun rupiah, ya, yang beredar di kalangan judol ini. Kemudian Januari sampai Maret 2024 saja itu 100 triliun. Jadi hanya dalam tahun ini kira-kira 1/6 dari jumlah transaksi yang pernah terjadi dengan judi online di Indonesia. Berapa orang yang terlibat? 2,3 juta penduduk Indonesia yang terlibat. Bahkan baru minggu lalu disebutkan bahwa oleh PPATK, ya, bahwa yang terlibat itu bahkan termasuk orang-orang hebat di negeri ini, ya, jabatan-jabatan hebat di negeri ini seperti di parlemen, baik di tingkat pusat, ya, di DPR maupun DPRD, ya, banyak yang terlibat, dan banyak orang-orang yang terperangkap, terlibat, termasuk anak-anak, ya, termasuk anak-anak di bawah 10 tahun itu kira-kira 800.000 orang. Saudara, ada 800.000 anak-anak yang di bawah 10 tahun, jadi ini usia SD, yang main judol setiap hari, ya, dan terperangkap dalam judol. Dan 80% dari 2,3
2,37 juta orang itu adalah orang-orang kecil, orang-orang yang pendapatannya rendah, yang hilang pengharapan dan kemudian lari ke judol sebagai cara untuk mendapatkan uang dengan cara cepat. Dan sebetulnya celaka di sana ya. Jadi dia punya uang sudah nggak ada, sudah punya pendapatan yang kecil, tapi dia ingin segera mendapatkan uang yang besar dan kemudian lari ke judol. Dan itu kira-kira 80% dari 2,37 juta orang ya, 2,37 juta orang yang ada di Indonesia terlibat dalam judol. Saudara sekalian, dampaknya itu adalah banyak sekali ya. Yang pertama, kita pernah dengar dalam beberapa minggu atau hari terakhir ini ya, ada istri yang membunuh suaminya. Bayangkan, istri membunuh suaminya yang main judol. Kemudian ada yang bunuh diri, kemudian ada yang berhenti bekerja, ada yang habis tabungannya dan hartanya hilang, habis. Awalnya memang untung, ya dia main judol awalnya dia untung. Lama-kelamaan hartanya habis, tabungannya habis. Ada yang gila, dan kemudian ada yang masuk pinjam secara online, atau karena dia judol uangnya habis, dia masuk ke pinjol, dan karena ada pinjol dia masuk lagi ke judol, kemudian ke pinjol lagi dan seterusnya, dan pada akhirnya bunuh diri. Sudah ada jadi judol, pinjol, kemudian judol lagi, main judi lagi, habis pinjol lagi, dan kemudian dia udah nggak punya apa-apa lagi, dia sudah dicari-cari, dikejar-kejar oleh yang memberikan uang kepadanya, yang meminjamkan uang kepadanya, dan pada akhirnya bunuh diri. Saudara, itu adalah dampak daripada judol yang tadi digambarkan di dalam 1 Timotius, bahwa pencobaan yang hanya yang ada pencobaan dari luar, kemudian terperangkap kalau kita melakukannya, terperangkap, tetapi akhirnya kebinasaan. Ya, itu tadi yang digambarkan, satu proses terperangkap, ya, kemudian nafsu lain muncul di sana, dan kemudian mencelakakan ya, hal-hal yang tidak puas, yang sia-sia mencelakakan, dan pada akhirnya keruntuhan dan kebinasaan. Itu yang tadi terjadi semua itu, dari orang yang bunuh diri, orang yang terperangkap, itu semua pada akhirnya kebinasaan. Saudara-saudaraku, dari penjelasan ini maka janganlah kita terperangkap di dalam judol yang pada akhirnya akan membuat kita binasa, ya, binasa, mati secara sia-sia, hidup dengan sia-sia, ya. Sebab itu kita harus segera keluar, ya, keluar. Anda harus segera keluar dari judol. Kalau selama ini Anda hidup di dalam judol, mumpung Anda belum celaka dan binasa, maka Anda harus segera keluar dari judol. Mohon pertolongan Tuhan. Mohon gembala sidang, pendeta di tempat gereja Anda, di jemaat di mana Anda beribadah, untuk mendoakan Anda, atau mohon keluarga Anda mendoakan Anda, dan keluar dari kehidupan yang terperangkap di dalam judol. Kemudian kepada Anda semua yang memang selama ini tidak main-main, tidak mau masuk dalam cobaan itu, maka kita harus menjaga diri kita. Jangan masuk ke sana, jangan coba-coba dan jangan masuk ke sana. Kita berdoa doa Bapa kami setiap hari, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan sebetulnya pencobaan yang luar biasa itu adalah judol. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jaga kehidupan Anda, jaga keluarga Anda, jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga anak-anak Anda, dan proteksi dirimu sendiri supaya tidak terperangkap di dalam judol. Bergantung pada Tuhan dengan belajar firman Tuhan, dengan bersekutu dan dengan doa, supaya Anda tidak terjebak di dalam kehidupan yang membinasakan, ya. Awalnya itu seperti menguntungkan, tapi pada akhirnya membinasakan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai take away message bagi kita, ya, ada beberapa hal. Yang pertama, pada kesempatan ini adalah saat ini adalah momentum yang pas bagi para pemimpin gereja, bagi pendeta jemaat, bagi pengurus persekutuan, bagi aktivis-aktivis di gereja, untuk mengajarkan dan mengkhotbahkan tentang jerat setan ini. Ya, judul ini adalah jerat setan. Dan saatnya pengajaran itu disampaikan di gereja dari mimbar-mimbar kepada jemaat kita, supaya keluar dari sana dan tidak masuk ke sana. Ya, jadi tidak hanya keluar, tapi juga yang ada sekarang kita tidak masuk.
terutama kita menjaga anak-anak kita. Karena itu adalah kesempatan atau momentum bagi kita untuk menyampaikan ini dengan suara-suara firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar-mimbar gereja, disampaikan dari ruang-ruang pengajaran kepada jemaat kita. Para pengajar sekolah minggu ya yang mengajar anak-anak, tadi kita sudah dengar bahwa yang terjebak di Indonesia ini justru sekitar 800.000 anak-anak yang terjebak, yaitu di bawah usia 10 tahun. Jadi kepada para pengajar sekolah minggu, kepada persekutuan pengajar di persekutuan remaja atau persekutuan taruna, kepada Anda yang aktif, pemuda-pemuda, Anda harus mengajarkan hal ini, mengajarkan kepada murid-murid Anda, mengajarkan kepada teman-teman Anda, supaya tidak terjebak, ya, bergantung pada Tuhan dan tidak terjebak selagi masih anak-anak ini. Jangan sampai terjebak kepada kehidupan judi online yang memang sangat merusak. Ya, dari kecil sudah merusak, maka pada kehidupan yang sudah lebih dewasa nanti akan lebih hancur lagi, ya, lebih merusak lagi. Saudara sekalian, sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua yang berada dalam jemaat, marilah kita menjaga keluarga kita, ya. Bapak Ibu harus menjaga anak-anaknya, minta berkat Tuhan untuk bisa Anda bekerja dengan baik dalam keluarga. Pada saat yang sama Anda menjaga supaya keluarga Anda tidak terjebak di dalam judul. Ya, mari kita bekerja dengan baik, mencari sesuap nasi, berusaha sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan, dan jangan ingin kaya secara cepat mendadak dengan terjebak pada judi online. Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang lain juga yaitu jangan sampai kita membangun dan memberi kesempatan kepada benih-benih judul atau judi yang lainnya itu hidup di dalam gereja, ya. Ada banyak hal yang sebetulnya kita terperangkap, ya, mulai terperangkap. Saya akan berikan satu contoh. Banyak sekali gereja-gereja yang menggunakan kupon berhadiah, ya. Jadi kita menjual lotre yang berhadiah, ya, kita jual itu di gereja-gereja kita, lalu kita mencari dana atau fundraising dengan cara seperti itu, mencari dana dengan menjual kupon. Sebetulnya ini adalah benih judi, ya, benih judol sebetulnya. Kita sudah dan banyak sekali gereja-gereja yang melakukan hal ini, ya. Bahkan ada satu gereja di sekitar Jakarta sini, Bapak Ibu, Jabodetabek sini, yang menamakannya lotre kasih. Saudara bayangkan ini, lotre atau jual kupon itu tapi dipakai kata kasih di dalamnya. Ini satu kamuflase dari jerat itu yang begitu luar biasa, ya, benih-benih jerat yang luar biasa. Kalau di jemaat kita udah mulai mencari dana dengan cara seperti ini, menurut saya ini adalah benih yang kita tanamkan di dalam gereja, bahwa kehidupan dengan gambling seperti itu adalah sesuatu yang normal di gereja. Dan pada akhirnya ketika keluar dari gereja, hidup dalam masyarakat, mereka akan bergantung kepada judi online. Saudara, ini semacam justifikasi, ya. Gereja melakukan ini semacam justifikasi bahwa adu nasib ini adalah sesuatu yang lumrah. Padahal ini adalah pencobaan, ya, tadi yang dikatakan pencobaan yang dimulai dengan hal yang kecil yang pada awalnya dan pada akhirnya akan menjerat. Saudara-saudara sekalian, marilah kembali di dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan kita, dan betul-betul kita melihat bahwa judul ini bukan hanya masalah pemerintah tapi masalah gereja. Dan marilah kita sebagai umat Tuhan, orang-orang Kristen, sungguh-sungguh memerangi judul ini, karena judul ini pada hakikatnya adalah pengharapan seseorang yang lari dari Tuhan, seseorang yang tidak berharap pada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Dalam kehidupan dan kesalehannya, dia tidak bergantung pada Tuhan, tapi dia bergantung pada hal yang di luar Tuhan. Yang dalam Alkitab tadi mengatakan, 1 Timotius 6 ayat 6-10 mengatakan bahwa itulah pencobaan yang pada akhirnya membuat jauh dari iman dan pada akhirnya mencelakakan, merusak dan mencelakakan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berkati Anda semua, dan kiranya marilah hidup kita laksanakan dengan benar, dan jangan masuk ke dalam judul. Dan bagi Anda yang sudah berada di sana,
datang pada Tuhan, mengaku dosa-dosa Anda dan lari dari judol itu. Dan biarlah Tuhan membantu Anda keluar dari jerat yang mencelakakan ini. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.